Oke, menjawab pertanyaan dari salah satu penontonku, apakah ngaceng itu relapse? Ngaceng yang didasari dari pikiran-pikiran buruk, yang pikiran-pikiran menjurus ke arah pornografi, menjurus-jurus ke seksual gitu ya. Apakah itu termasuk relapse atau ibaratnya udah batal dalam menjalankan novepnya? Aku akan jawab secara singkatnya, itu tentu tidak. Itu bukan sebuah relapse, oke? Ini jawaban yang kamu inginkan, jadi aku jawab itu bukan relapse. Tapi sebenarnya yang pengen aku jadikan concern di video ini adalah gini, aku yang pengen kutanyakan pada dirimu, apa yang akan kamu rasakan ketika aku mengatakan, "Ya, itu relapse"? Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu sampai bertanya seperti itu karena kamu itu cemas bahwa kamu akan relapse? Kamu khawatir kalau misalnya kamu itu akan relapse, apalagi kamu akan ini cemas, khawatir, kamu takut kalau dirimu itu akan relapse. Kalau timbul perasaan-perasaan seperti ini, aku pengen kamu tuh mulai berpikir tujuan kamu melakukan nofap itu apa? Apakah hanya untuk jumlah hari? Oke. Sehingga ketika kamu ingin relapse, kamu tuh ketakutan, yang ada kamu tuh berpikir, "Aduh takut nih nanti aku relapse nih." Dan apakah yang kamu tuju dalam novep itu kamu jumlah hari atau kamu memang murni pengen improve yourself? Jawab dengan jujur sekarang. Kamu ingin dapat berapa jumlah hari doang atau kamu pengen improve yourself? Kalau secara akal sehat, pasti kamu pengen yang kedua. Tapi kebanyakan orang-orang yang kukenal di komunitas novep, itu selalu mengincar jumlah hari. Mereka berusaha bagaimana caranya agar nggak relapse. Dan mereka jadi ketakutan dengan relapse. Karena gini, orang-orang ini yang selalu terobsesi dengan angka, oke, mereka ini punya argumentasi yang lucu, menurutku lucu dan konyol. Mungkin kamu barangkali salah satunya. Aku kalau relapse, tiba-tiba aku tuh jadi nggak percaya diri, aku jadi nggak pede. Aku kalau habis relapse, aku jadi auranya jelek, oke? Aku kalau habis relapse, terus apa lagi? Aku jadi nggak bisa fokus. Ini kan yang sering kamu ucapkan, "Ah, aku habis relapse nih, aku jadi nggak pede ngomong sama orang. Ah, aku habis relapse nih, aku jadi sulit deketin cewek," gitu ya, oke? Dan ini kalau kamu selalu berpikir kayak gini, ada sesuatu yang salah pada dirimu. Jujur-jujur aja, jujur aja. Ada yang salah pada dirimu, oke? Karena kalau tujuan kamu pengen jadi seorang pria high value, oke? Pria high value yang keren, mau dia habis relapse maupun enggak, mau dia itu habis relapse atau enggak, dia akan selalu percaya diri, dia akan selalu bisa fokus, dia akan selalu bisa deketin cewek. Jadi selama ini, kamu itu hanya menempatkan kepercayaan diri kamu, menempatkan value kamu dari suatu hal antara relapse dan tidak relapse. Kamu selalu berpikir, "Ah, aku nih nggak bisa fokus gara-gara habis relapse. Ah, aku nih habis habis relapse nggak bisa deketin cewek." Kalau kamu selalu berpikir itu, sampai kiamat kamu nggak akan bisa jadi seorang pria high value, oke? Ini adalah kenyataan pahit. Ini adalah sebuah kenyataan pahit yang harus mulai kamu ubah. Pria yang memang high value, mau dia itu habis cerot, mau dia itu habis katakanlah dia habis nonton bokep pun, habis dia ngaceng, dia tetap pede, dia tetap akan bisa melakukan pekerjaannya dengan bagus. Karena sebuah kritik lagi, kadang
Orang-orang itu menjadikan relapse sebagai alasan untuk malas-malesan. "Ah, aku habis relapse nih, aku jadi nggak fokus, aku lagi nggak mau kerja dulu, aku habis relapse." Apakah jujur, aku akan tanya padamu, jawab dengan jujur. Apakah itu adalah sebuah jawaban dari pria high value? Oke? Apakah itu jawaban dari seorang pria yang bertanggung jawab, pria yang produktif? "Ah, aku habis relapse nih, nanti dulu deh aku ngerjainnya. Ah, aku habis relapse nih, aku lagi nggak pede nih." Itu adalah sebuah omongan dari seorang pria loser, pria pecundang. Itu adalah sebuah kenyataan pahitnya. Mau kamu relapse atau enggak, kalau kamu ada yang dikerjain, kamu kerjain. Enggak hanya alasan, "Aku nggak fokus, aku sedang menikmati relapse-ku." Jadi yang pengen ku kritik di sini di komunitas NoVap adalah banyak orang itu ketakutan dengan relapse. Dan di sini kebanyakan ini mereka takut relapse karena mereka takut nggak fokus. Mereka takut kemudian nggak pede. Mereka takut manfaat NoVap hilang. Menurutku, ini hanya sebuah alasan aja. Ketika seorang itu memang nggak pede, dia akan mencari alasan dengan relapse. Orang yang memang natural percaya diri, yang memang pada dasarnya itu udah melatih kepercayaan dirinya, mau relapse atau enggak, dia akan tetap pede. Oke? Mau relapse atau enggak, dia akan tetap pede. Dan ini ada sebuah realita. Ini ada sebuah realita yang harus kamu tahu. Kritikku di sini bukan kemudian aku menyuruh kamu untuk relapse ya. Kritikku di sini adalah alih-alih kamu itu cemas dengan relapse, kamu takut dengan apakah aku relapse atau enggak, sehingga kamu kemudian mendramatisir, "Ah, aku habis nonton bokep, kemudian aku relapse. Ah, aku habis berpikiran jorok, kemudian aku relapse. Ah, aku habis nonton sosial media, kemudian aku relapse." Lupakan itu. Cemaslah ketika kamu hari ini tidak ngapa-ngapain. Cemaslah ketika kamu hari ini tidak workout. Cemaslah ketika barangkali kamu ada seorang content creator, kamu tidak ngonten. Itu baru kamu tempatkan kecemasan itu pada sesuatu yang produktif seperti ini, bukan karena ketakutan apakah kamu relapse atau enggak. Cemaslah ketika kamu nggak produktif, cemaslah ketika kamu itu males-malesan. Kalau semua di dalam hidupmu itu cemas, bagaimana kamu jadi seorang pria yang high value? Pria yang high value itu tidak akan pernah cemas pada kondisi apapun. Cemas wajar, tapi dia bisa kontrol. Tapi kalau kamu sesimpel, apakah ini relapse atau enggak? Kamu berpikir, "Ah, aku nggak sengaja nonton porn nih. Aku relapse dong. Ah, sekalian aja lah. Kocok sekalian, coli sekalian." Akhirnya kamu ejakulasi, kamu akhirnya nyesel. Dan kembali lagi siklus itu terjadi. Pria high value yang kukenal itu tidak pernah cemas dengan kondisi-kondisi seperti ini. Dan ini harus kamu mulai pikirkan. Jangan terlalu dipikirin soal relapse. Yang harus kamu pikirin adalah apakah kamu hari ini building skill atau enggak. Karena orang yang udah 1000 hari NoVap pun dia masih tetap akan males-malesan kalau tidak membangun sebuah kedisiplinan. Ya, 1000 hari itu disiplin memang. Dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Tapi yang lebih penting adalah skill apa yang dia bangun, impact apa yang dia bangun. Karena pria high value itu punya sebuah impact. Dan ini adalah sebuah cita-cita kamu kan. Bagaimana kamu membuat sebuah impact besar, high impact, kalau kamu selalu cemas dengan hal-hal remeh-temeh kayak gitu? Bagaimana kamu akan membuat sebuah perubahan, bagaimana kamu membuat sebuah progres kalau hal sesimpel kayak gitu aja kamu tanyain? Ini semoga bisa membuka matamu ya. Semoga yang kusampaikan ini bisa membuka dirimu. Jangan terlalu peduli soal relapse atau enggak. Pedulilah apakah hari ini kamu udah push up atau belum, apakah kamu hari ini udah belajar bahasa Inggris, apakah hari ini kamu udah coba ngomong dengan wanita, apakah kamu hari ini udah coba ngomong, ngonten mungkin, ngomong depan kamera.
Apakah hari ini kamu udah mengembangkan skill kamu? Apakah kamu hari ini udah belajar keuangan? Jika belum, kamu harus cemas. Jangan hanya pertanyaan sesimpel kayak gini, kamu jadi cemas. Aku pengen kamu mengurangi hal-hal kecemasan yang sepele atau hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Oke? Terima kasih. Klik link yang ada di deskripsi kalau kamu mau join private coaching, berhenti kecanduan PMO, dan berani ngonten, ngomong depan kamera, karena aku akan berikan pendampingan selama 4 minggu di situ. Tidak untuk semua orang, dan ya barangkali kamu adalah orangnya. Klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.